Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Baiklah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Formulir dengan cepat. Langkah yang pertama adalah dokumen tersebut kita potong menjadi sebuah gambar yang bentuknya seperti ini. Nah, gambar-gambar inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam Google Formulir kita. Baik, langkah yang pertama, kita buka Google Formulir kita, kemudian kita masuk ke Drive. Baik, kita tunggu sebentar. Langkah berikutnya kita buka baru. Ya, kita tunggu sampai Google Drive Formulir baru terbuka. Nah, kemudian pilih lainnya. Kemudian klik Google Formulir, maka akan tampil folder baru. Nah, folder inilah yang akan kita isi untuk soal-soal yang akan kita buat. Judul kita beri soal semester 2 misalnya. Bisa nanti dimodifikasi sendiri. Kemudian misalnya kita di sini soal mapel bahasa Indonesia. Nah, setelah itu deskripsi ini bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Untuk langkah berikutnya, kita buat jendela baru atau bagian baru. Nah, di bagian ini bisa kita isi dengan biodata siswa. Kemudian setelah itu di biodata siswa ini bisa kita isi, yang pertama adalah nama siswa, nama lengkap siswa, siswa ini wajib diisi, maka kita geser ini tandanya di sini isian singkat. Setelah itu kita duplikatkan ke bawah lagi. Setelah kita isi nama lengkap siswa, biasanya ini adalah kelas. Kelas ini bisa kita isi dengan menggunakan drop down atau pilihan ganda. Nah, di sini bisa kita kelas A, B, C. Nah, kita tambah, misalnya saya ambil contoh di kelas 3, maka nanti anak-anak akan memilih kelasnya masing-masing, kelas 3A, 3B, dan 3C. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan cara menambahkan lagi bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini adalah bagian soal. Di sini pada bagian ketiga kita beri judul kerjakanlah soal, misalnya kerjakan soal berikut ini. Nanti bisa dimodifikasi sendiri, ini contoh aja. Kemudian deskripsinya kerjakan dengan jujur misalnya. Ya. Setelah itu baru kita masuk ke soal. Kita tambah. Nah, di sini opsinya A, B, C, D. Baik, A besar ya, kita sesuaikan dengan soal. B, di sini C. Nah, ini menggunakan, kalau dia menggunakan gambar, maka dia menggunakan drop down. Nah, drop down itu seperti ini.
Setelah itu kita import gambar, kita import soal dalam bentuk gambar, ya. Kita cari. Nah, dokumen yang kita simpan tadi di sini saya ambil nomor 1, ya. Tunggu, ya. Nah, soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita duplikatkan lagi, kemudian kita klik lagi gambar, kita pilih soal nomor 2, kita pilih nomor 2, ya. Nah, soal nomor 2 sudah masuk. Nah, ya. Kemudian duplikatkan lagi. Saya hanya memberikan contoh sampai 5 soal saja. Ya. Kemudian klik soal ketiga. Ya. Yang ada gambarnya ini. Ya. Nah, soal yang ada gambar tadi dia akan muncul. Kita duplikatkan lagi soal nomor 4. Soal nomor 4 kita import lagi. Kita cari nomor 4, open. Ya, soal nomor 4 masuk. Nah, ini soal nomor 4 kita duplikatkan lagi. Ya, seperti ini. Kemudian kita import lagi soal nomor 5. Ini akan lebih cepat dibandingkan kita mengopi satu-satu ke dalam Google Formulir. Ya, kita cari. Yang saya masukkan soal nomor 5. Kalau 25 soal saya rasa hanya beberapa menit saja sudah selesai. Ya, ini sudah ada 5 soal yang sudah kita jadikan sebagai soal. Sudah masuk semua. Kita ini nggak wajib ya, artinya boleh dikosongi, jadi siswa nanti bisa melompat ke soal berikutnya. Ya, sudah betul. Setelah soal terinput semua, kita boleh memodifikasi dengan cara, nah ini di pengaturan ini boleh kita centang. Kalau kita centang ini berarti anak masuk dengan menggunakan email. Untuk itu kita biarkan saja. Kemudian edit setelah pengiriman, lihat diagram pengiriman, ini nggak ada masalah, mau di isi juga nggak apa-apa. Kemudian presentasi kita centang yang di bawah saja, yang ini nggak usah diajak. Kemudian, nah ini yang penting. Yang penting ini adalah soal ini kita jadikan sebagai kuis, maka kita klik kuis. Kemudian, nah di sini pertanyaan tak terjawab, apakah siswa harus mengetahui atau tidak. Kalau harus mengetahui maka dicentang. Setelah itu kita simpan. Ya, untuk menambah tema silakan pilih ini tema, kemudian pilih gambar. Kalau kita mau menggunakan yang sudah ada, silakan pilih saja di sini, kemudian sisipkan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau menambah warna baru, silakan. Ya, seperti ini juga nggak apa-apa, supaya menarik anak-anak tertarik. Baik, setelah ini selesai, langkah berikutnya adalah kita harus men-setting skor. Ya. Setelah kita jadikan kuis, maka di sini ada kunci jawaban. Nah, ini misalnya ada 5 soal, kita beri skor 20. Kemudian kunci jawabannya kita B misalnya, contoh saja. Ya. Kemudian kita selesai, kemudian menginjak nomor berikutnya, nomor 2. Ya, kita C misalnya kunci jawabannya, kemudian skornya 20. Ya. Baik, langkah berikutnya sama dengan yang tadi.
kita edit, kunci jawaban sudah selesai, kemudian skor sudah. Kemudian soal berikutnya ya, kunci jawaban, skornya 20, misalnya jawabannya A, ini saya karang aja ya. Kemudian nomor berikutnya skor dulu, mau dikasih skor berapa, lebih mudah menggunakan skor yang 100 ya. Kemudian kunci jawabannya C misalnya, kemudian klik selesai. Terus berikutnya soal yang terakhir ya, kunci jawaban, skornya 20 ya, kemudian jawabannya B misalnya, maka klik selesai. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membagikan link ke siswa. Kita klik tanda kirim. Nah, di sini kita pilih URL-nya. Nah, di sini panjang. Kalau mau memperpendek silakan diklik di sini, maka akan jadi panjang. Kemudian kita salin. Nah, link inilah nanti yang akan kita bagikan ke siswa kita. Baik, kita coba pratinjau seperti apa bentuknya. Nah, seperti ini. Berikutnya, nah, nama lengkap Ahmad misalnya, kemudian kelas 3A, kita klik, kemudian lanjut. Berikutnya, nah, anak-anak nanti akan menjawab soal di sini. Nah, A, B misalnya, A lagi misalnya. Nah, iya, nah, ada satu yang ketinggalan di sini di pengaturan. Supaya nanti pada saat siswa melakukan pengiriman ada bukti pengiriman ya. Nah, di sini respon. Nah, di sini kita tulis Ananda telah selesai mengerjakan soal. Atau dengan deskripsi yang lain juga boleh. Oke, kita simpan, kita kembali ke sini. Maka setelah itu kita kirim. Maka nanti akan tertulis ya, ada lihat skor. Oh ya, kita refresh. Nah, di sini tertulis Ananda telah menyelesaikan atau Ananda telah selesai mengerjakan soal. Anak-anak boleh melihat skor di sini. Ya. Nah, ini. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial singkat supaya supaya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam pembuatan soal besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.